Gimana sih mengolah penderitaan itu menjadi kekuatan yang luar biasa untuk kemudian membuktikan bahwa kita akan jadi orang yang besar, quote and quote gitu. Dan itu justru tidak membuat kita pesimis, tapi ini justru tanda dari semesta aku bakal jadi orang yang tangguh karena dari kecil aku sudah diginiin. Itu tuh gimana? Nasihatnya Kak Roma gimana? Betul. Gak usah diamin aja. Kecuali dia mau ngajak rujuk, baru ibu jelaskan siapa dia. Tapi kalau dia nggak mau rujuk, diamin aja. Biar aja dia berputar-putar di situ. Karena dia dekat sama ibunya tuh dekat banget, sama kakaknya juga dekat banget. Oh my god. Gimana sih mengolah penderitaan itu menjadi kekuatan yang luar biasa untuk kemudian membuktikan bahwa kita akan jadi orang yang besar, quote and quote gitu. Dan itu justru tidak membuat kita pesimis, tapi ini justru tanda dari semesta aku bakal jadi orang yang tangguh karena dari kecil aku sudah diginiin. Itu tuh gimana? Nasihatnya Kak Roma gimana? Setiap Cekcok ya? cekcok itu Iya. si suami selalu meninggalkan rumah gitu loh. Oh oke. Dan si istri ini harus merayu untuk pulang, minta maaf baru dia mau pulang. Dan ini terjadi bukan sekali dua kali. Iya. Dan pada akhirnya terakhir itu si istri udah enough, udah capek gitu. Karena kan sudah udah berusaha untuk meminta balik, minta maaf, tapi ternyata kemudian ya kayak mohon maaf ya, si suami merasa di atas gitu. Lu yang butuh gue Oke. ngapain gitu loh. Terus akhirnya enough gitu loh. Ayo udah terserah lo dah gitu. Akhirnya ya sudah. Akhirnya dengan tenang maksudnya. Ya udah akhirnya si istri menarik diri nih. Oke. Dengan kan karena udah ada anak ya. Kan awalnya berpikir ini rumah tangga udah belasan tahun ada anak. Jadi kita berpikir ke anak kan karena mental anak juga pasti kena gitu loh. Dan pada akhirnya karena enough ya balik ke belakang ya sudahlah. Maksudnya mundur menenangkan diri. Alhamdulillah bisa tenang. Dan 4 bulan kemudian datang dengan bicara maafin saya sudah mau mengurus. Dan ya si istri oke ya sudah mau bagaimana lagi gitu. Seperti itu. Itu bagaimana tuh Kak kalau Bagus. memang sudah Alhamdulillah dong. looping terus kan berulang polanya seperti itu ya. Bentar, gitu. ini belum bercerai ibu. Belum. Karena dia itu mau ngurus dia gitu. Dia yang mau ngurus semua. Bukan maksud saya itu. Apakah ini ibu yang ngalamin? Iya, saya sendiri yang ngalamin. Apakah ibu sudah siap? Saya waktu dia datang ke saya bicara itu, saya terus dia minta maaf. Ya udah, terus gitu. Apakah ada peringatan? Maksudnya peringatan gimana? Harus. Itu orang pasti sangat dekat dengan ibunya, right? Ya kan? Sama saya. Bukan. Oh. Oh ya, sangat dekat dengan ibunya. Ya. Apapun yang itu sifat perempuan. ibunya Ya. katakan, it's okay gitu. Oke, Ya. aku lakukan gitu. Sebenarnya bapak ini orang yang baik. Hanya saja dia itu lebih terinfluence sama ibunya daripada ayahnya. Sehingga sifatnya jauh lebih melekat dengan seorang perempuan. Iya, betul. Kayak gitulah ibu. Dan di sini ibu harus menjadi seorang perempuan, bukan menjadi seorang laki-laki. Ketika dia datang meminta maaf, kasih kata-kata yang tegas. Kamu adalah seorang laki-laki. Saya akan memberikan kesempatan hanya 2 kali. 1 kali ini saya maafkan. Jika nanti ini terulang kembali di kedua kalinya sebagai laki-laki, ibu harus selalu mengungkapkan sebagai laki-laki. Sebaiknya kamu yang berpikir, bukan saya. Paksa dia. Kayak gitu mbak. Dia datang ke saya Iya. itu bilang mau ngurus, sudah dipersiapkan. Iya, makanya tadi saya nanya, ibu apakah masih lanjut atau mau bercerai? Tergantung dia kalau saya. Gak apa-apa, kalau mau bercerai silahkan aja. Dia akan mengulangi pola yang sama, ibu nggak usah khawatir. Iya. Ketika dia nanti menikah lagi, Iya.
Kecuali dia menikah sama orang yang kayak saya ya. Iya. Yang enggak maksudnya yang Iya, tegas iya. kayak gini. Paham. Sekali deh kayak gitu, langsung melayang surat cerai. Cerai aja. Nikahi sama mama kamu. Kayak gitu. Nikah aja sama mama kamu. Ngeri. Iya, Karena gini loh, Ibu ya, kita sebagai perempuan ya, kita harus jadi perempuan, bukan jadi seorang laki-laki. Iya. Kalau nggak bisa jadi laki-laki, ya nggak usah menikah. betul. Nah, tapi kan kita nggak bisa. Kita kan berbicara di case ibunya. Kalau dia memilih untuk meninggalkan ibu, maka biarkan. Asal bukan ibu yang meminta cerai. Iya. Dia yang meminta, silahkan. Tapi ketika nanti dia mau balik, jangan terima lagi. Jangan terima, enough. Kayak gitu, cukup. Perjalanan saya dan kamu cukup sampai di sini. Segala kasih sayang dan cinta sudah saya ungkapkan dari cara kamu bulak-balik seperti seorang wanita. Itu ibu harus ditekanin kayak gitu. Yang ngambek, merajuk ya Mas? Iya, merajuk. Merajuk itu sangat identik dengan seorang wanita. Itu sebelum pisah ibu harus omongin ya. Biar nanti, tapi nggak usah deh, balas dendam sama yang kedepannya. Iya, betul. Gak usah diamin aja. Kecuali dia mau ngajak rujuk, baru ibu jelaskan siapa dia. Tapi kalau dia nggak mau rujuk, diamin aja. Biar aja dia berputar-putar di situ. Karena dia dekat sama ibunya tuh dekat banget, sama kakaknya juga dekat banget. Oh my god. Buat laki-laki yang ada dalam ruangan ini, kalian boleh dekat sama ibu kalian, kalian boleh dekat sama kakak kalian, tapi jangan di copy paste sifatnya. Kalian itu adalah seorang laki-laki. Karena dia pernah selalu ngomong gini Kak Roma. Terserah ya, nggak tahu ya dia menonton apa enggak ya, terserah. Baik ini. Yang bikin sukses saya seperti ini sekarang ini adalah keluarga saya. Baik. Doanya itu Baik. doa mereka gitu. Oke. Ya nggak apa-apa, saya bilang nggak apa-apa, saya bilang gitu. Alhamdulillah dong. Iya. Kalau dia berpikir kayak gitu ya Bu ya. Iya, Kasih aja, iya. iya silahkan, saya bilang gitu. Tuh. Monggo, saya bilang gitu. Itu anak kecil, kita nggak butuh berdebat sama anak kecil. Iya, ya ibarat kata anak kecil yang terjebak di Tubuh dewasa. tubuh orang dewasa seperti itu. Iya, ini sebenarnya menyedihkan sih Bu ya. Iya. Sebenarnya kita kasihan sama dia. Iya, Apalagi nanti ya Bu ya, kalau misalnya nih anak ibu nggak dapat sosok ayah, ini akan berulang ke anak ibu. iya makanya saya tidak mau Anak seperti ibu ada laki-laki? ada yang kecil. Oke. Selalu ibu harus ulang-ulang ya tentang kayak gini, selalu bisikin. Kamu tidak boleh memiliki sifat perajuk seperti ayah. Iya, Laki-laki itu harus seperti ini, harus seperti ini. Ibu ini butuh untuk dilindungi. iya, Jadi ibu bisa deketin dia kepada entah pamannya, entah. Tapi dijaga ya Bu ya, karena sekarang Iya. orang-orang pada aneh-aneh otaknya. iya betul. Jadi dideketin sama yang sosok laki-laki. Kayak gitu. Tapi ibu tetap harus menjaga karena banyak banget pedofil. Iya Iya, betul. kita harus Kak jaga. Roma. Saya harus hati-hati banget tuh Mas. Sekarang semuanya orang gila. Betul. Itu kan tadi kan anak kecil yang terjebak Di Di tubuh orang tubuh dewasa. orang dewasa. Iya. Gimana kalau wanita yang terjebak di tubuh pria? Hah? Oh, I see, lawan arus. Iya. Gimana caranya memutus itu? Baik. Bentar Mas. Bisa nggak? Ini ngomongin LGBT lagi. Nggak. Pertanyaannya Enggak kan? bisa nggak? Enggak kan? Kalau kita jangan ke arah situ dulu ya Mas ya. Nanti dihujat lagi kayak kemarin. Jadi kalau ada perempuan yang terjebak di Tubuh laki-laki. bentar, bencong maksudnya. Maksudnya itu yang kewanita-wanitaan kayak gitu Mas. Feminisme. Feminis. Feminisme. Ini punya potensi apa enggak? Enggak kan ya? Oh maksudnya melambai kali. Oh, Kak Roma. melambai. Kak Roma. Aman sih ya. Baik. Maksudnya baik. melambai. Tapi aku khawatir. Aku nanti gak mau nikah Mas. Ini kan medren-medren. Mumpung belum. Oh, iya. belum ketemu aja Mas. Nah, yang belum. bikin kayak gitu. Sama, saya juga belum ketemu ketika saya lihat, oh ini jodoh saya nih. Kayak gitu. Jadi dia Terima kasih ya Kak Roma. Oh iya Ibu. Tadi Mas Hendra jadi nggak sih pertanyaannya? jadi dong. Oke. Ini sebenarnya kalau di breakdown agak panjang ya Mas ya. Ini pasti ada yang namanya pengaruh dari keluarga. Entah dia dibesarkan penuh oleh keluarga perempuan, ibunya, bener ya. kakaknya, neneknya. Langsung lirik aku deh Kak, bener Iya. kan? Tapi contoh yang paling dekat itu
Mas tahu ya Syahrul kan? Iya, iya, iya. Dia itu dibesarkan penuh oleh ibunya, kakaknya, dan neneknya. Tapi dia tidak melambai. Karena kakaknya, ibunya, dan neneknya itu membuat dia menjadi tulang punggung keluarga. Mereka secara terarah mengarahkan si Syahrul Khan ini harus menghidupi mereka. Syahrul Khan penyanyi India itu. Iya betul. Kalau di searching itu tuh dia bilang, saya itu keluarganya kebanyakan perempuan. Ada kan artis juga yang dia tumbuh karena kebanyakan saudaranya perempuan sehingga dia menjadi melambai. Iya, iya, iya. Karena dia tidak dituntut untuk menjadi seorang laki-laki. Karena laki-laki itu identik dengan tanggung jawab ya Mas. Bener juga. Itu lo manduk-manduk terus dari tadi. Iya, bener-bener juga. Kenapa tuh Mas? Oh, kan ini. Kalau apa? Itu kan kalau Deketin mereka di lingkungan, maksudnya didikan wanita ya, Betul. Kak. Tapi kalau gimana kalau kasusnya kalau dia itu udah ada sifat feminimnya itu dari waktu dia kecil. Misalnya senang main boneka-boneka, Nah. yang cewek, Masak-masakan. tangga, kayak gitu gimana? Bahkan itu sebelum apa ya? Maksudnya kayak Masih udah dari ada kecil juga. ya masih ada sosok pria lah. Emang salah ya main boneka? Enggak, maksudnya udah ada sifat Iya, feminimnya saya itu juga dari punya kecil. kenalan kayak gitu Mas. Dia juga suka mau main boneka. Bahkan ketika dia dewasa, masih kecil, dia bilang dia ingin jadi tukang salon. Ada kenalan saya seperti itu Mas. Ketika sekarang dewasa pun dia masih sedikit anggun, tapi tidak melambai ya. Anggun itu dalam sifatnya, ada laki-laki Mas yang pembawaannya itu memang lemah lembut. Kayak gitu, lemah lembut, tapi masih tetap harus dicekokin dengan kamu suka wanita, kamu suka wanita, kamu suka wanita, kayak gitu. Suka wanita apa gimana? Dia kalau ngobrol sama cewek nyambung banget, enak, nyaman semuanya cewek-cewek ngobrol. Gak apa-apa Mas. Jadi kalau menurut saya itu ya di dunia ini kan magnet ya, Iya. S dan U ya, biar bisa mereka kayak gitu. Kalau Mas merasa kromosom X-nya jauh lebih banyak daripada kromosom Y-nya, cari perempuan yang bisa menutup kekurangan itu. Jadi nggak usah mencari yang lemah lembut enggak. Kalau Masnya lemah gemulai, misalnya buat laki-laki dalam ruangan ini agak sedikit feminim, carilah perempuan yang sedikit agak maskulin, biar dia bisa klep kayak gitu. Karena kita nggak bisa maksa Mas. Kalau kita terlahir seperti itu, ya udah terima aja. Carilah yang menjadi selera kita, yang cocok sama sifat kita, jangan dicari ke laki-laki. Tapi ya kita serahin, semoga Allah memudahkan kita. Bagi siapapun yang mengalami itu, dimudahkan langkahnya, dimudahkan pikirannya, hatinya. Ya semoga Allah memudahkan ya. La haula wala quwata illa billah. Ya Mas ya. Saya sengaja ngucapin kayak gini biar saya tidak diuji dengan hal yang seperti itu. Bahkan ada yang lebih parah tuh di sebuah panggung dia perempuan pakai cadar. Dia bahkan mengaku kalau masuk ke toilet wanita tuh dia merasa nggak nyaman gitu. Dan dia juga nggak bisa menentang ini, gitu. Emang dari dulu kayak gitu. Dia perempuan. Perempuan. Tapi bener-bener dia masuk toiletnya wanita tuh merasa nggak nyaman. Apakah dia ada kromosom Y-nya Mas? Nah, kan itu- ada interseks juga kan? Iya bisa jadi sih. Ada orang yang interseks gitu. Tapi kalau kayak gitu, Enggak, tapi menariknya dari Kak Roma tadi kan perlu kan dicekokin, afirmasi terus. Iya. Karena kalau kemudian itu nggak mencoba untuk pelan-pelan di ini kan ya akhirnya iya. Rebini community. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya itu, karena saya juga dulu tomboy ya Mas ya. Iya, iya. Saya ngerasa kayak saya lebih nyaman pakaian laki-laki kayak gitu. Kelihatan. Iya, karena memang bapak saya kan dibesarin oleh seorang laki-laki, ayah saya kayak gitu. Karena ayah saya di rumah, mama saya yang bekerja kayak gitu. Jadi ketika saya ada di fase itu saya tidak melawan Mas. Saya nikmatin. Saya potong cepok gitu. Saya pakai pakaian laki-laki sepuas saya. Sampai di titik mana saya ngerasa kok aku cantik ya? Kok kayaknya aku lebih cantik dandan ya? Sampai saya puas menikmati itu Mas. Ketika sudah puas masanya, saya udah tidak ada penyesalan, tidak ada lagi ingin dandan kayak cowok, ingin dandan kayak gini, enggak ada. Karena itu hanya fase, saya habisin fase itu. Jadi tidak saya tentang. Mungkin butuh waktu aja kali ya. Nah, itu betul sih. Mas. Bener. Nikmatin aja waktunya. Oke, sip. Mau dandan kayak gitu silahkan, tapi jaga baik-baik perasaan.
Jangan sampai kita dandan seperti itu lalu kita ya melakukan apa yang laki-laki juga lakukan gitu loh Mas. Kayak Yang penting jangan live TikTok sambil lipstikan gitu ya. Itu sih nggak boleh kalau itu ya. Nggak boleh. banyak loh Mas yang udah puas gitu, artis-artis yang udah puas nyamar jadi cewek misalnya. Terus lama-lama kan dia menikah sama cewek juga. Iya, kayak Aming gitu. Iya, udah puas, udah selesai dia nikah. Oh iya. Kayak gitu. Keren banget ya paradigma dari Kak Roma ini. Masya Allah, tabarakallah, amin. Iya. Semoga membantu ya. Nikmatin aja Mas. Nanti juga bakalan ketemu sama jodohnya. Cari mana yang bisa mengekang yang kayak gitu. Lagian masih sangat muda sih, ngapain bahas Iya. jodoh gitu. Boleh Who knows sih Mas, ngakes kan ya. ada orang yang nikah umur 16 tahun loh. Tapi kok banyak ya yang di live TikTok kok, kenapa sih wajahnya Mas Roji kenapa nggak dibuka nih biar kelihatan lebih terang. Nah, Masya Allah. Nanti dikira tukang ojek lagi. untuk anak-anak muda, Kak Roma, Iya. apa sih 3 kebiasaan kecil yang mungkin ketika itu dilakukan justru akan membuat mereka miskin seumur hidup dan nggak bisa membahagiakan orang tuanya gitu. Kebiasaan-kebiasaan seperti apa yang itu justru akan Baik. menjadikan dia sampah masyarakat gitu. Mental block Mas. Mental block. Sekali lagi saya ulangi, mental block. Mental block ini dalamnya juga ada fixed mind. Oke. Sudah terkunci. Allah, apa itu LOE? Cukup sholat 5 waktu udah selesai. Iya, saya tahu. Itu kewajiban. Itu kewajiban. Ini berbeda. Ini ngajarin kita tentang bersyukur. Bersyukur ini banyak jenisnya. Dan kalau kita bisa lakukan dan dapat hadiah yang lebih luar biasa dari apa yang kita dapatkan, kenapa enggak? Kan ini tentang bersyukur gitu loh Mas. Kita nggak ngapa-ngapain loh. Kita hanya ingat Allah dalam setiap langkah kita. Iya. Dan yang kedua, pelitnya minta ampun. Pelit gitu loh Mas. Dia nggak mau tumbuh, dia nggak mau merasakan suatu hal yang baru, dia nggak mau memberi kepada orang lain, udah bertumbuh-tumbuh di situ-situ aja. Tapi berharap yang lebih. Oh, itu Kayak bener. gitu. Mana bisa? Iya. Kalau kamu mau dapat lebih, kasih lebih. Nah, aku pernah satu kelas 400 orang lebih ya. Saat itu ketika mentornya bilang, ya mana mungkin kamu akan bisa dapat lebih kalau kamu nggak pernah mau ngasih lebih dulu gitu. Pancing dulu gitu. Ya, Mas. Jangan pelit dulu, minimal belajar itu gitu loh. Dan Iya. itu lagi-lagi nyali Kak. Nyali, Mas. Itu butuh nyali, butuh keberanian gitu. Betul sekali. Dia pelit sama langkahnya gitu loh Mas. Nggak mau nyoba gitu loh. Nanti gagal. Emangnya kalau gagal kenapa? Iya. Kalau gagal memangnya kenapa? Kamu kehilangan nyawa kah? Kan enggak. Kecuali kamu disuruh lompat jurang, itu jangan gitu. Itu kan namanya Konyol namanya. konyol gitu loh Mas. Tapi kalau nyoba, ya kalau misalnya, ya kalau gagal gimana Kak Roma? Ya nggak apa-apa, serahin aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nggak nyuruh resign kamu dari tempat kerja ya, enggak. Enggak, kan ada orang bilang kalau berani memulai, itu ngomongin bisnis gitu loh Mas ya. Tapi kalau menurut saya berani memulai itu misalnya kalau kita orangnya nggak enakan, berani menolak. Iya. Kalau kita orangnya pelit, berani mulai tidak pelit lagi gitu loh Mas. Kalau kita orang yang nggak percayaan sama orang lain, berani memaafkan, berani mulai percaya. Kalau kita orangnya introvert, pergi ke kelas seminar, ke workshop, itu kan langkah berani Mas. Kayak membuka pintu selebar-lebarnya. Iya. Terukur gitu ya. Iya, bukan berani. Bukan ngawur gitu ya. Kalau kata Kak Roma saya berani, oke saya resign, saya bikin bisnis. Itu ngawur namanya. Jangan lawan ombak dulu. Kalau Mas Hendra yang lawan ombak nggak apa-apa, udah naik ferry soalnya. Aduh ya Allah ya Rabbi. Aduh. Kalau misalnya kita terlahir dari keluarga bapak ibu yang baru kita lahir aja, bapak ibu udah cerai, terus nikah, cerai lagi, kan muncul di ya Allah, enak ya sebenarnya kalau kayak temenku itu gitu. Kadang muncul perasaan kayak gitu. Gimana sih mengolah penderitaan itu menjadi kekuatan yang luar biasa untuk kemudian membuktikan bahwa kita akan jadi orang yang besar, quote and quote gitu. Dan itu justru tidak membuat kita pesimis, tapi ini justru tanda dari semesta aku bakal jadi orang yang tangguh karena dari kecil aku sudah diginiin. Itu tuh gimana? Nasihatnya Kak Roma gimana? Karena saya memang terlahir dari keluarga yang memang sangat miskin ya Mas, kalau menurut saya ya. Itu saya tidak pernah melihat realita. Saya selalu tutup mata sama realita itu. Selalu, always.
Kalau misalnya saya harus makan garam, ini ada nih sahabat saya nih Mas ya, sebagai bukti, sebagai masih ada fosilnya nih di sini nih. Masih ada contohnya. Makan garam beneran, makan kerupuk, makan garam. Tapi teman-teman bisa tanya langsung sama sahabat saya tidak pernah sambil menangis makan garam tersebut, makan nasi pakai kerupuk tersebut. Buat apa? Dalam pikiran saya sedang memakan makanan yang paling mewah. Close your eyes, tutup mata kalian tentang realita yang tidak seperti apa yang kalian inginkan. Berpikirlah bahwa kita sedang dalam realita yang terbaik yang kita inginkan. Bahkan ketika saya jadi ojol, saya selalu merasa bahwa saya itu adalah orang kaya. Yang dimana saya harus belajar untuk bagaimana melakukan servis. Keren. CEO yang menyamar ya. Iya. Saya selalu ngelakuin tuh Mas yang seperti Mas Hendra bilang. Ketika ngeliat rumah mewah, wah bagus nih nanti jadi rumah saya nih. Oh This is nanti aku, mine. iya. Gitu lah, ini bagus nih. Oh gila ini bagus banget. Gimana ya rasanya tinggal di sini? Iya. Gitu loh Mas. Tidak mau saya ngebahas tentang oh sedih banget gak ada dapet. Nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah. Kalau saya nggak bisa makan 3 kali sehari nggak apa-apa, makan sekali sehari atau 2 kali sehari. Kalau saya lapar, saya tinggal beli wafer yang 2.000 doang. Kan kalau makan nggak bisa 2.000 tuh Mas. Kalau enggak nanti saya bisikin ke sahabat saya, ini masih ada bukti nih Mas, sengaja banget beli. Ini masih ada nih Mas ya, saya nggak ada kerja, tapi dia sudah bekerja. Dan salah satu sosok yang menemani perjuangan saya juga. Makanya kemanapun sekarang saya sukses, saya bawa dia terus. Jadi teman saya ini sudah bekerja Mas, saya belum. Saya dapat 50.000 per hari, beneran 50.000 per hari. Mungkin akan relate buat ojol-ojol wanita, tapi karena kan saya pengemudi baru Mas, pengemudi baru. Jadi tidak dapat banyak orderan gitu loh Mas. Jadi hanya untuk bayar sewa motor. Saya hidup dari tabungan nih Mas. Nah lalu malam saya udah nggak bisa makan. Nah sahabat saya yang ini selalu mencari makanan yang porsinya paling banyak. Lalu akan dia makan terus tiba-tiba dia bilang, Rom kita bagi 2 aja, aku nggak habis. Selalu tuh Mas. Saya tahu padahal dia masih lapar. Masih lapar. Tapi selalu mencari, kamu mau makan nggak? Dia bilang gitu. Enggak, aku kenyang. Aku mau makan ini enak nih. Padahal sebenarnya nggak enak Mas. Saya selalu perhatiin, baru sekarang saya sadar kalau makanan yang dia beli itu selalu porsinya cukup. Lebih Mas. Nanti dia makan, ya kan? Ayolah makan barengan, dia bilang kayak gitu. Oh iya, saya ikut. Terus tiba-tiba dia bilang, oh saya kenyang. Kayak gitu. Karena dia tahu Mas, porsi saya kan porsi, mohon maaf, porsi saya makan jumbo. Porsi cowok. Thank you tiger. Iya. Thank you tiger. Gak tahu Mas, mungkin karena metabolisme saya cepat ya, jadi makannya tuh banyak gitu. Nah teman saya yang di sini, sahabat saya yang di sini tahu gitu. Makanya saya selalu ingat tuh. Jadi jangan lihat realita kamu, sesakit apapun realita kamu, tutup matanya, tutup. Jangan dilihat. Saya nggak pernah lihat Mas, sama sekali. Itu sih saran saya Mas. Jangan lihat. Bahkan ketika kamu lagi mulung, anggaplah kamu sedang melakukan kebajikan, sedang memungut sampah. Apapun yang kita lakukan itu anggap itu pekerjaan yang mulia, kayak gitu loh Mas. Kayak ya kayak gitu. Jadi sedih saya Mas, udah nggak usah Mas sedih. Iya, karena itu pertanyaan yang apa ya, yang dialami oleh sesuai dengan jalan hidup kru saya kayak gitu Kak. Masya Allah. Jadi 98% paling ya mereka yang memang memiliki masa lalu yang kayak gitu. Subhanallah. Jadi kadang mereka enak ya, andai kata terlahir dengan ibu yang baik hati. Kenapa sih ibuku kok ini? Kadang kayak gitu. Kenapa sih bapakku kok dia gitu kan? Andai kata bapakku bukan dia kan aku nggak kayak Nggak gini. pernah Mas. Padahal bapak saya itu tukang pukul. Bapak saya itu algojo. Kalau dia nggak suka dia nampar. Kalau dia nggak suka dia main balok. Bukan pakai tangan Mas, pakai balok. Oke. Bapak saya itu yang pemarah, pemukul. Tapi saya tidak pernah, andai kamu bukan bapak saya, enggak mau. Kalau bukan dari bapak saya tidak akan se-public speaking ini. Saya berpikirnya sekarang kayak gitu. Kalau bukan karena bapak saya tidak akan punya wajah secantik ini. Saya mulai merubah sudut pandang saya. Kalau bukan karena bapak saya tidak akan mau menjadi seorang leader. Karena bapak saya itu punya pemikiran seorang leader. Kayak gitu. Kalau yang namanya algojo itu, kalau menurut saya dia menjadi orang yang algojo karena bapaknya pun membesarkan dia dengan tangan. Warisan ya. Ya, itu seperti warisan Mas.
Jadi ya buat teman-teman yang selalu merasa kayak gitu, andai bapakku kayak gini, andai mama aku kayak enggak. Kita memang harus lahir dari mereka agar kita menjadi orang yang seperti sekarang, menjadi lebih luar biasa seperti sekarang. Kalau nggak bisa. Oke, oke.